Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu adaptasi pada hewan. Kita sudah selesai membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang adaptasi pada hewan. Yuk, simak video berikut ini ya. Tujuan hewan beradaptasi adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan pokoknya antara lain air dan makanan. Yang kedua, tujuannya adalah mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, lingkungan yang sangat dingin dan ekstrim. Tujuan yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, jenis-jenis adaptasi yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi makhluk hidup melalui bentuk organ tubuhnya seperti struktur gigi, bentuk mulut, bentuk kaki, bentuk paru, dan sebagainya. Adaptasi morfologi ini paling mudah dikenali karena tampak dari luar. Contohnya pada unta. Unta memiliki lubang hidung yang dapat ditutup saat badai pasir, memiliki mulut dan gigi yang dapat mengunyah makanan berduri, dan juga memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi dari pasir saat badai pasir. Selanjutnya, dia juga memiliki rambut di punggung karena dia tinggalnya di daerah panas, makanya berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari. Unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena mempunyai punuk. Punuk adalah bagian punggung unta yang berisi banyak sekali cadangan makanan berupa lemak. Lemak ini akan dirubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut, lembek, dan terkulai. Keunikan lagi pada unta yaitu unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal sehingga tidak mudah terperosok ke dalam pasir dan tahan suhu panas dari pasir. Kaki yang panjang untuk menjaga tubuh tetap dingin dari panasnya suhu pasir. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian atau adaptasi makhluk hidup melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Contohnya pada hewan-hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora ini bekerja sama dengan mikroorganisme selulolitik untuk menghasilkan enzim selulase. Sehingga hewan-hewan herbivora seperti kambing, sapi, kelinci, kerbau ini bisa mengambil nutrisi dalam makanannya yaitu rumput-rumputan karena enzim selulosa. Selanjutnya, adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku contoh yang pertama adalah mimikri. Hewan bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan untuk mengelabui musuhnya. Contoh yang kedua adalah hewan atau mamalia yang hidup di air laut, misalkan hewan lumba-lumba dan paus. Mereka sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen di udara dan mengeluarkannya sebagai hasil sampingan dari sebuah proses pernafasannya. Contoh yang ketiga adalah hewan cicak.
Cicak mengalami autotomi, yaitu memutuskan ekornya saat bahaya, sehingga musuhnya itu fokus pada ekor yang bergerak-gerak dan cicaknya bisa melarikan diri. Contoh yang keempat adalah hibernasi. Beberapa hewan pada musim dingin melakukan hibernasi. Tujuan hibernasi adalah untuk menghindari dari cuaca yang sangat dingin. Dan juga dia juga untuk menghindari kekurangan makanan. Jadi dia melakukan hibernasi untuk menghemat energi. Nah, itu tadi penjelasannya. Dipahami dan diingat terus ya jenis-jenis adaptasi pada hewan part 1. Nanti akan ada part 2 yang isinya tentang penjelasan lebih dalam lagi terhadap adaptasi morfologi, yaitu tentang struktur gigi, bentuk mulut, bentuk kaki, dan bentuk paruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.